Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman. Selamat datang di Inside Dating Apps Podcast. Oke, sekarang gue udah kedatangan teman, namanya yang pasti Bunga, dan adalah nama samaran. Halo Bunga, apa kabar? Halo, baik-baik. Ini gue perlu basa-basi nggak sih? Nggak usah basa-basi. Oh ya, oke. Terima kasih udah mau gue ajak untuk berbagi aib di podcast ini. Ya, Eh, sama-sama. Kalau boleh tahu sekarang umurnya tuh berapa dan kerjaannya apa? Umur ya, umur 26 tahun. Sekarang 26 kerja tahun ya? di, ya, kerja di perusahaan swasta di Jakarta. Oke, perusahaan swasta 26 tahun. Lo udah tahu kan kenapa gua ngajak lo interview atau bahas sharing-sharing di sini? Itu kita bakal bahas tentang dating apps. Ya. Oke, gue masuk ke pertanyaan pertama. Menurut lo Mhm. apa sih dating apps itu? Kalau based on definition ya, kan kalau kalau dating apps itu kayak didesain untuk generate connection nih. Either itu nantinya bakalan jadi friendship atau casual sex atau kayak lo emang cari teman aja. Nah, kalau buat gue sendiri sih, lebih ke apps buat memperluas koneksi gue kali ya. Oh, memperluas Kayak gue koneksi tidak ya. mencari hal-hal, ya betul, Ya bisa bisa aja sih sekarang kayak nyari kerjaan lo bisa nyari koneksi di dating app juga. betul Kak, betul. Cari klien dari dating apps juga bisa. Oh, cari klien juga bisa dari dating apps. Bisa, karena Oh kebetulan iya saya iya. agensi nih Pak, jadi ya udah, saya jualan juga di dating apps Oh gitu. iya, boleh boleh boleh. Aplikasi dating apps-nya yang dipakai apa? Kan kita tahu tuh di luar sana banyak kan ada Bumble, Tinder, OkCupid, Hmm, terus Grindr buat sesama. Apa aja nih yang benar benar dipakai? benar. Kalau yang terakhir gue pakai sih Bumble ya, terakhir Oh, kali gue Bumble. pakai itu Bumble. Hmm. Dari kapan sih lo mulai main dating app? Kalau pertama kali mulai itu kayaknya pas kuliah sih, kayak di tahun 2014-an. Jadi itu waktu itu intinya kayak gue di-challenge sama pacar gue buat download Tinder, terus kayak Aha. banyak-banyakan match gitu. Walaupun ujungnya sih waktu itu kita berantem sih. Cuman Oh, kayak awalnya ya lucu-lucuan aja challenge kayak banyak-banyakan match yuk gitu sih. oh. Awalnya jadi ke-trigger-nya itu gara-gara eh, nantang-nantangin sama-sama pacaran gitu. Awalnya saya menemukan aplikasi Tinder, saya tuh nggak tahu apa-apa Tinder nih, Kak, Ah, awal-awal. Terus kayak gue nemuin aplikasi Tinder, gue tanya dong ini apa, terus dia bilang kayak dating apps gitu. Terus gue tanya kenapa lo download dating apps, kan lo udah punya pacar. Terus wow, kayak terus. ya gue cuma pengen ngelaku apa sih gue di pasaran, coba deh kamu download juga terus kita banyak-banyakan match. Ya udah deh gitu. Oh, setelah semuanya itu berakhir kayak lu masih pacaran sama dia sekarang? Enggak, Oh, udah enggak. Nah, udah sekarang kan lu tidak. masih aktif, bisa dibilang aktif di dating apps kan? Mhm. Oh, Enggak sih, kebanyakan terakhir kali aha? sekitar sebulan yang lalu udah Oh, enggak ada dating apps lagi. sebulan yang lalu. Berarti kalau gua Mm-mm. bisa ngambil kesimpulan, lu nyari jodoh doang dong di sini? Kan saya nggak ketemu jodoh saya juga Pak, Oh, belum ketemu. kayak udah Nyari bosen ya kan aja. ada aja orang yang nyari jodoh, nyari teman ngobrol, atau bisa jadi teman bobo, kita nggak ada yang tahu. Betul, Nah, jadi yang lu lebih spesifiknya tuh nyari apa? nyari koneksi sih, Oh, nyari kayak koneksi. nyari teman aja gitu. Oh, iya iya. Teman ngobrol lah ya intinya ya. Betul. Lu punya tips tertentu nggak sih untuk nemuin pasangan ideal di aplikasi tersebut? Yang kayak orangnya harus berewokan, harus tinggi, putih. Apa ya, sebenarnya kalau gue sendiri biasanya gue bakal interest kalau bionya dia lucu-lucu gitu sih. Jadi, karena gue tipe orang yang baca bio dulu baru lihat muka. Oh Maksudnya gitu. kan kelihatan nih kalau dia nulisnya nulis hal-hal yang jenaka atau kayak cuman mau bobo doang juga kan kelihatan di bionya. Kayak gitu sih, gue biasanya bakalan paying attention tuh ke bionya dulu, baru ke yang lain-lain setelahnya gitu. Oh, lu punya ada syarat sendiri nggak sih yang, oh kriteria gua tuh kayak harus dia punya 4 foto atau apa, atau bionya menarik kan Hmm, pertama,
Ngaruh nggak sih kalau dia Mhm, punya 4 foto atau cuman satu atau 2 foto? ngaruh sih, karena ini saya juga belajar dari podcast-nya Bapak loh. Kayak lo harus pastiin dia punya 4 foto, yang pertama itu kayak fotonya close up, foto dia sendiri, terus ada foto close up-nya dia biar kelihatan dia tinggi atau enggak, terus yang Oh ketiga foto sama teman-temannya, yang keempat foto hobi. Gue oh dengerin gitu. podcast lo BTW, Mbak gitu. Bunga di episode satu, coba kalian Iya dengerin betul. di episode satu. Dia juga bahas tentang, oh iya minimal tuh dating apps harus ada 4 foto. Foto sendiri, full body kan, terus yang kedua close up, yang ketiga foto lo sama temen-temen lo biar nggak dibilang sosiopat, terus yang ketiga yang keempat itu foto hobi kalau bisa, ya nggak? Betul, betul. Jadi, awalnya tuh lo ada bahan obrolan sih sebenarnya, ya nggak sih? Oh gara-gara lihat di bio jadi ada bahan obrolan? Mhm, biasanya sih dari situ. Apalagi kalau misalnya Bumble kan harus perempuan yang mulai ya, Kak, ya. Oh Jadi iya, kayak biasanya gue akan paying attention to those details gitu. oh iya iya, iya bener bener bener, berarti dari bio terus 4 foto itu harus ya? Mhm, Untuk Mbak Bunga ya? betul. Nah setelah berapa lama lo main tuh kayak, ada dong yang ngajak first date. Mhm, Ada kan yang ngajak first date tuh biasanya kayak di mana? biasanya sih depends ya, tapi, gue biasanya lihat dari profile match gue. Biasanya juga kadang mereka yang ngajakin duluan, cuman kalau orangnya asik, chill gitu, santuy, biasanya sih bakalan ke kafe-kafe gitu. Cuman kalau profilnya kelihatannya agak-agak high atau gimana, biasanya sih end up kayak di resto-resto gitu sih. Oh enak agak high ini maksudnya itu lebih ke high class? Bukan kayak misalnya kalau misalnya sama orang sebaya atau kayak misalnya sama anak-anak agensi juga nih, itu kan lebih santuy nih. Biasanya kayak, ya udahlah kita ke kafe-kafe shop aja kayak gitu, kafe atau coffee shop. Nah, tapi kalau misalnya dia direktur apa, terus kayak VP dari mana, biasanya kayak mereka atau gue bakalan ngajakinnya ke resto gitu sih. Oh lebih kayak, oh ya Gitu. casual date gitulah ya. Mhm, Lu pernah nggak sih sama orang lain di luar orang Indo atau orang-orang ya di luar orang Indo deh karena lo base-nya di Jakarta kan. heeh. Pernah nggak sama Iya, orang yang dari budaya yang lain banget atau yang orang mana gitu? lucunya sih memang, hampir 80% kayaknya dari match gue justru bukan orang Indonesia. Mungkin tipe saya nggak masuk STD/SNI kali ya. Oh Jadi iya, nggak standar nasional Indonesia ya? iya betul. Jadi yang kepincut tuh ya biasanya orang-orang luar sih, gitu, Kak. Oh orang-orang luar. Mmm, Oh itu kebanyakan, orang-orang, ASEAN atau orang-orang Eropa sana atau Amerika? mostly sih Europe sih. Oh Europe. Mhm. Nah, ada kemarin tuh teman-teman gue nanya kan, tentang dating apps ini. Mhm. Kayak cara nge-define orang itu baik atau tidak, gimana lu untuk menentukan, "Oh kayaknya dia baik deh, kayaknya dia enggak deh." Lu tuh bisa lihat dari mana? Sebenarnya kalau buat pribadi gue baik atau enggak itu kan relatif ya. Cuma biasanya sih gue lihat, kalau dari match-match gue ini kayak how how they treat me gitu, Kak. Jadi kayak ya nggak bisa dipungkirin lah ya, kayak 80% laki-laki di dating apps itu mereka kan cuman mau bobo aja nih, kayak Aha. ya no string attached gitu. Jadi sebenarnya pun gue tidak bermasalah dengan hal itu, cuman gue akan melihat dari bagaimana cara mereka, minta, tanda kutip "mintanya" gitu loh. Kalau misalnya caranya mereka merendahkan gue sebagai perempuan sih, sorry-sorry aja, kayak menurut gue itu enggak banget sih, kayak gitu. Oh, kalau merendahkan itu maksudnya kayak langsung ngajak apa gimana gitu ya, nggak ada basa-basi? Mmm, mhm, iya, atau kayak yang, ya intinya kayak, "Ya lo kan perempuan, dipakai aja, terus habis itu udah selesai," kayak gitu. Oh kasar banget berarti ya permainannya ya, nggak halus ya? Betul, kan saya perempuan juga bisa make laki-laki ya, mohon maaf. Oh iya bener juga. Tadi lu bilang first date itu casual-nya itu di restoran ya? Depends on gimana orangnya ya kan dari profilnya. Betul, Terus kalau first date kayak gitu tuh
Biasanya tuh ngapain aja sih? Biasanya sih bakalan ngobrol-ngobrol aja sih Kak, kayak ngobrol-ngobrol casual aja. Kalau buat first date biasanya kayak gitu. Kalau misalnya di first date-nya udah enak, jadi kalau gue pribadi sih kayak punya 5 dates rule gitu loh. Oh, ada peraturannya Kayak lo sendiri, nggak, ada syarat-syaratnya sendiri? ya kalau misalnya dia deket, kayak masih bisa gue kayak dia sama-sama di Jakarta gitu kan, kayak Aha. change buat ketemunya kan makan sering. Jadi kayak biasanya gue punya 5 date rules atau at least kayak third date rules Ah, lah. Jadi at least di date ketiga ya lo baru boleh ngapa-ngapain sebenarnya gitu sih. oh harus lewatin 3 dulu ya? Iya. Ya seenggaknya biar tahu dulu nggak sih kalau dia baik apa enggak dari 3 kali itu? um, Oh, biasanya tuh kalau udah ngelewatin fase yang 3 atau 5 yang lu punya tadi, hubungan itu ke mana biasanya? Atau cuman jadi FWB doang? Atau bisa berlanjut sejauh jadi temen? sejauh ini sih kebanyakan jadi temen ya, Oh, kayak kebanyakan jadi yang teman? kayak yang cuman FWB-an kayaknya nggak ada deh Kak. Oh, nggak ada? Jatuhnya nggak FWB sih, kayak dalam suatu periode gue akan sama dia, tapi kita tidak pacaran, tapi begitu, gitu. Oh, begitunya melakukan kegiatan orang dewasa? Ya, seperti itu. Oh, seperti itu. Kalau boleh tahu sekarang lagi date dan lu bilang tadi tuh udah kayak bulan kemarin kan terakhir aktif di ini, di dating app. Iya, Oh, sekarang tuh lagi ngedate, ada ngedate sama orang nggak? Atau deket sama siapa? ya ada sih sama seorang laki-laki, Oh, seorang dia laki-laki. kebetulan asalnya itu dari Jerman. Oh, bule ya? Iya, kebetulan Pak, bule. Oh, yes. Iya, terus? Jadi lucunya itu sebenarnya gue ketemu sama dia itu pas COVID kemarin. Pas Covid kemarin maksudnya Jadi tuh di sekitar bulan, pokoknya pas di Jakarta itu udah ada restriction area bla 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 segala macam itu. Jadi sekitar akhir Maret deh. Akhir Maret gue ketemu sama dia waktu itu, kayak kafe-kafe di Jakarta tuh udah mulai dibatasin gitu, cuman buka sampai jam 8. Nah, kebetulan kayak gue ketemu sama si bapak ini itu di resto, di Lotte. Cuman sampai jam 8 kan. aha, Tapi kayak obrolannya masih seru banget gitu. iya Terus terus? akhirnya kita telepon banyak resto, banyak kafe, dan ada salah satu kafe yang buka di daerah Senopati. Akhirnya kita pindah ke Senopati. Aha, Dan ternyata kayak dia tutup jam 10. lumayan Cuman ada di 2 saat jam. dia, betul, tapi di saat 2 jam yang tersisa itu ternyata obrolannya makin seru. Aha, terus? Iya, berakhir di apartemennya dia sih. Tapi memang saat itu tidak ngapa-ngapain karena kita beda kamar. Oh gitu, beda kamar, bisa dipastikan ya? Beda kamar ya? Beda kamar, beda kamar Pak. Oh Yang iya, ngapa-ngapain sedikit tapi bobonya masing-masing gitu. oh gitu, sedikit ya? Sedikit, betul. Oh, ya semoga deh bisa, apa, ya kalau emang buat ini bisa langgeng atau apapun itu yang lo mau sama orang Thank you. ini. Nah, kita masuk ke Mhm. pertanyaan selanjutnya. Punya nggak sih pengalaman Oke, paling seru atau bad experience selama lo di dating apps? pengalaman paling seru ya. Sebenarnya kalau untuk bad experience itu nggak banyak, cuman satu. Jadi waktu itu gue sempet punya teman Tinder date, terus kayak ya gue memperkenalkan gue seperti biasanya sama teman-teman gue, ternyata dia malah jadi ujung-ujungnya sama teman dekat gue sih kayak gitu. Tapi kalau Eh, misalnya itu jadi buat yang seru jadi apa? dia nge-match lagi gue ngomong, dia match-nya sama lu, terus jadiannya sama temen Itu lo? jadinya sama teman, iya betul. Oh, jadi Padahal lu, saat itu saya sudah info feelings. oh, oh Jadi berarti kayak, lu ketemuannya bertiga ya? awalnya sih berdua, cuman kan karena maksud gue untuk efisiensi waktu ya, ketika gue mau nongkrong sama temen gue, ya udahlah gue ajak aja sekalian nih Tinder date gue kenalin sama temen-temen gue. Oh, Karena kan iya. if you wanna be my lover, talking to my friends, tapi ternyata talkingnya kejauhan Kak, Oh ya, jadi bablas mereka yang gitu. pacaran ya? Betul. Itu tuh bad experience tuh, udah banyak ya orang-orang yang suka ngambil pacar orang sekarang. Oh, lagi musim, lagi zaman.
Oh, lagi zaman, lagi musim. Mhm. Coba dong pengalaman paling serunya itu kayak gimana? Paling seru ya, jadi, sekitar tahun lalu, gue sempat liburan ke salah satu negara di Asia Timur, Ah. terus habis itu kan karena memang saya tidak familiar dengan negaranya, dan teman-teman saya juga kayak mau kemana mana bingung, akhirnya saya bukalah dating apps ini. Karena Ah. awalnya niatnya memang mau mencari, penduduk lokal yang punya mobil dan bisa ngajak jalan-jalan. Oh, matre juga ya Kakaknya ya? Bukan, untuk efisiensi waktu dan Oh, uang, efisiensi ongkos. waktu dan uang, benar benar benar. Sekarang tuh kita harus Nah, benar-benar terus mikir matang-matang ya buat itu. betul, betul betul. Nah, terus kayak ada satu profile waktu itu memang dia bukan lokal, bukan orang lokal, tapi kayak menarik buat gue. Ah. Jadi kayak di bio-nya itu ditulis into BDSM and stuff bla 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 segala macam, dan dia sedikit menjelaskan mengenai BDSM itu. Karena gue sendiri Yang gue denger lo omongin ini BDSM ya? iya, BDSM. Oke, terus? Terus ya karena saya sedikit tertarik dengan hal tersebut, ya udah akhirnya gue swipe right sampai akhirnya kita match. Waktu itu gue inget gue yang chat duluan. Ah. Gue bilang gue bilang ke dia kayak intinya gue interest sama Biolo tapi gue nggak berencana untuk melakukan. Gue Ah. bilang gitu. Terus kita sempat ketemu, dia sempat nyamperin gue sama teman-teman gue di bar, terus kayak ngobrol, akhirnya kita cabut keluar ngobrol apa segala macam. Itu selesai tuh di hari itu. Ah, Kayak selesai cuma teman-teman gue balik, ngobrol-ngobrol gue biasa? balik. Ya, sampai akhirnya di malam sebelum gue mau balik, jadi paginya itu flight gue jam 9 dan gue harus ke airport dari jam 6 jalan dari apartemen kan. Terus Ah. pas jam 1 gue baru selesai packing, dia kayak nanya, ini kan hari terakhir lo, masa lo nggak mau kemana-mana, menikmati kota ini terakhir kalinya, dia bilang gitu. Akhirnya kayak ya Ah. udah nih, gue ketemuin dia, terus karena waktu itu hujan, akhirnya kita take Grab, Uber gitu Ah. buat ke hotelnya dia. Terus Ah. kayak pertama kali memang rencananya adalah dia cuma menunjukkan equipment yang dia punya. Oh, Karena dia bilang dia sempat equipment BDSM? betul. Wow, Karena terus kan terus? karena kan saya penasarannya, anaknya penasaran berlebih nih, terus kayak, Ah. oh ya udah nggak masalah. Terus di awal di jalan juga gue sempet kayak make sure cuma lihat aja ya, nggak ngapa-ngapain, dan dia kayak, "Ya oke, gue nggak akan ngapa-ngapain kalau nggak dapet permission dari lo," dia bilang gitu. Sampai akhirnya sampai sana, terus dia ngasih lihat, terus dan kebetulan kita nge-wine waktu itu, Ah. terus ketawa-tawa, hai, terjadilah. Tidak Terjadilah? di-planning, terjadilah hal-hal yang saya ingin tahu. Oh iya, diapain aja kalau boleh tahu? Jadi kan dia kayak, gue nggak tahu sih Kak namanya apa sebenarnya. Jadi kayak ada borgolnya gitu, terus kayak tights lo itu juga kayak diikat pakai letter karet gitu. Ah. Ya, jadi kayak sebadan gue itu diikat, terus habis itu ya udah dia menjadi dominan dan gue menjadi submissive karena waktu itu gue bilang sama dia kalau gue penasaran untuk menjadi submissive Oh, kayak iya gitu. iya. Dan akhirnya Terus kayak terjadilah ya, dia lo diiket-iket, terus dicambuk-cambuk juga nggak? iya. Wow, gue juga baru denger sih ini Oke. emang ada di real life, gue kirain cuma di porn doang kan. Ternyata beneran ada. Jadi dia bilang sendiri sebenarnya kalau kayak gitu ada tekniknya. Bahkan kayak ketika lo nge-choking partner lo itu tuh kayak lo nggak bisa main asal choking aja gitu. Jadi kayak lo harus Oh. kayak ngecok di side of the neck-nya, bukan kayak di tengah-tengahnya gitu, karena itu malah bisa bikin partner lo nggak bisa napas kayak gitu. Jadi dia lebih Oh banyak gitu. ngajarin gue juga. Oh, berarti sekarang udah paham lah ya tentang BDSM, Mbak Bunga? Ya kurang lebih seperti itu. Oh begitu, akan berniat melakukannya lagi? Nggak tahu ya, tergantung gimana nanti partnernya sih, kayak Oh, gitu. tergantung gimana partnernya. Betul. Yang pasti Mbak Bunga sampai sekarang masih sehat-sehat aja dan kejadian itu tahun lalu. Ya, Berarti dia ngelakukannya dengan bener-bener prosedur ya, iya benar, dengan safe kok. dengan Bahkan kayak SOP sebelum ya, dengan SOP yang bener lah. iya, bahkan sebelum kita ngelakuin sebenarnya kayak dia juga kayak ngasih safe word
yang kita sepakati secara bersama kayak gitu sih. Oh, nggak jauh beda sama ini ya, filmnya apa, Fifty Shades of Grey ya? Mhm, iya iya iya, Oh, ada agreement juga ya sebelum melakukannya ya? iya dong. Oh, begitu. Oke, nanti orang-orang malah pengen denger cerita BDSM gua, nggak mau denger cerita dating apps gua. Sekarang gua Sorry masuk ya, ke sorry nih. pertanyaan. Nggak apa-apa, ini bisa nambah ilmu buat yang mau denger, yang nggak mau denger ya udah. Dan pertanyaan Mhm, selanjutnya itu kayak, what to expect and not to expect on dating apps? apa ya, what to expect mungkin kayak lebih casual aja sih, karena nggak tahu saya agak skeptikal dengan orang-orang yang bisa menemukan cinta sejatinya di dating apps, karena mostly mungkin karena gue sendiri juga tidak mencari itu kali ya, jadi mungkin kayak expect less aja sih di dating apps, karena bisa jadi apa yang match lo kasih lihat ke lo adalah yang pengen dia tunjukkan, dan dia sebenarnya nggak kayak gitu sih. Kayak misalnya kebanyakan ya, kebanyakan yang terjadi di teman-teman pria saya ketika match sama perempuan, itu lebih cantik di fotonya, kayak gitu. Nah, itu juga kejadian di beberapa laki-laki yang saya temui, kayak gitu sih. Kayak, Oh ya, di wah fotonya di fotonya ganteng tinggi banget ya, gitu ya? iya di fotonya tinggi ya, di fotonya bewokan ya. Ternyata pas ketemu, ya begitulah, Oh gitu. begitulah, kurang dari foto ya berarti? Ya, Oh, tapi kan ada juga orang-orang yang berhasil di dating apps. iya makanya, gue nggak apa ya, tidak anti dengan itu, cuman kayak mungkin teman-teman bisa expect less aja sih, kayak ketika lo mau ketemuan sama match lo, nggak usah expect too much, ya nanti dia bakalan jadi cinta sejati gue apa segala macam, ya let it flow aja sih, kayak gitu. Oh ya, lebih dijalanin aja ya? Mhm, Oh, berarti itu udah masuk ke masukan untuk orang-orang yang masih awam tentang dating apps. Ya, lu iya, bisa benar-benar harus ngelihat dulu, wanti-wanti dulu, terus lu harus benar-benar nge-define dia orang baik apa enggak dengan cara lo sendiri. Atau ada betul. lagi yang mau di-share ke kita di sini? Apalagi ya, kasih pertanyaan dong, kalau misalnya disuruh nge-share. Oh, mungkin masukan deh untuk orang-orang yang ingin mencoba BDSM. Ya pokoknya buat orang-orang yang mungkin berniat atau tertarik untuk melakukan BDSM, kayak pastiin aja kalau emang lo dan partner lo itu paham, atau setidaknya kalaupun lo tidak paham atau partner lo tidak paham, ya salah satu di antara kalian harus ada yang paham kayak bagaimana cara melakukan hal-hal tersebut, karena emang agak riskan gitu kan. Oh Jadi dan menurut gue juga lo juga harus punya agreement di awal, kayak ya itu yang tadi gue bilang ada safe word apa segala macam. Terus, ya gitu aja sih, kayak pahamin tekniknya bener-bener aja, oh benar-benar kayak harus gitu. paham semuanya ya. Mhm, Oke, terima setidaknya kasih salah satu di Bunga, antara kalian. mungkin cukup Sama-sama. untuk sesi ini. Terima kasih Bunga dan sampai ketemu lagi teman-teman di episode cerita Bunga selanjutnya. Ciao.